لكل منهم وصحابته أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى أرواح سيد الشيخ محمد سمان ابن عبد الكريم السمان قدسه اللهم روحاه ونور ضارعه وعلينا والمسلمين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah di dalam pertemuan kita yang kesekian kali ini, tentunya sebagaimana biasa kita senantiasa konsisten dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita bisa kita pilah ataupun kita ceraikan, ada yang dikatakan nikmat secara individu, ada yang dikatakan nikmat secara umum. Nikmat secara individu kita masing-masing
di dalam hal ini kami yakin ya, kita ni satu kata yang sama sumbernya, satu pandangan yang sama sumbernya, ya. Satu pendengaran yang sama sumbernya. Nah, sumbernya itu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aku kadang unik denger cerita debat tadi, nak mencari sumber daya manusia. Tak temu dak kamu sudahlah. Tidak kamu pelajari sampai sumber daya manusia, tidak. Nah, itu pada maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita ni jauh sebelumnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perlengkapan fasilitas. Artinya kita suara sama terbitnya, kejadiannya. Tapi lah setelah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara, pandangan dan pendengaran, di sini menimbulkan perbedaan. Ya. Mungkin secara fakta yang ada yang agak gember, ada yang agak serak-serak bahasa, ada yang nyaring, ada yang bahasa di situ apa agak miring-miring dikit. Suara pun demikian. Nah, ini artinya langkah dasar kita. Nah, hendaknya di dalam hal ini kita yang walaupun kondisi, keadaan, situasi yang mungkin kemelut dengan berbagai nikmat, ya, agar kita senantiasa kembali ya dalam arti kata ke fitrah kita awal. Karena sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang arif, orang yang bijak itu artinya dia senantiasa kembali kepada fitrah awalnya. Apa fitrah awal kita? Semulanya kita artinya tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya pengetahuan sama sekali, sehingga dengan tidak punya tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan nikmat, ya. Itulah yang dikatakan bahasanya tadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ngapa ini selalu kita paparkan di dalam mukadimah? Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua sudut pandang nikmat yang dikatakan nikmat individu kepribadian, nikmat secara umum, secara keluasan dunia terbentang ini tidak ada lain untuk agar kita orang yang beriman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan tanda kutip kita dapat berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini adalah merupakan salah satu wujud kenyataan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat kudrat dan iradatnya. Supaya kita ketahui, bukan sekedar nak diceritakan, bukan sekedar nak dipakai, baik nak beruruan kita ni kan. Nak diketahui. Kenapa kita nak diketahui? Oleh karena kita ini, itulah yang pada bahasa awal tadi, tidak ada semua yang punya. Tak kata yang pacak jadi kalau tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran ini mungkin memang sulit kita terima. Kenapa aku kata sulit kita terima? Karena yang kami utarakan ini pecahnya umum, lazim, biasa. Cuman yang maksudnya, yang si penerima itu, maknanya itu. Lah kalau makna tak baca kami ngurai kenyo, kalau pun tidak dipaparkan dengan secara ilmu kalam. Tak baca kami maparkannya, mana makna. Itu kadang sering kita cerita ke, kamu nyerita ke manis yang beli gula. Tak aja beli manis. Tak kate warung yang jual manis. Tapi kalau jual gula, artinya dia tidak berpisah dengan apa yang memfasilitasi kebutuhan hidup kita secara individu dengan alam yang ada melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Nak beli masin, ya beli garam. Nak beli pedas, ya beli cabai. Tak kata jual pedas tidak. Ya. Nah, itulah secara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunanya dalam hal ini artinya dua kata, dua bentuk, dua kejadian. Ini kan menunjukkan. Coba kita koreksi ini. Nah, istilah aku garam itu masin. Di mananya yang asinnya itu? Kita cari.
Nah artinya bagi orang yang penghayatan, artinya asinnya itu artinya di dalam raso. Bagaimana cara kita mencari raso? Artinya hidup. Nah kalau orang mati, tidak kati raso. Kalau iwak mati dinjuk garam jadi wasin. Kalau manusia, nah itu tidak laku. Nah oleh karena itu di dalam hal ini, inilah yang wajib kita ketahui supaya kita jangan lupa atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita papar ke ini, inilah uraian cara pelepasan kita nak bersyukuri tadi. Nah, artinya tidak katik sekali-kali yang punya kita di dalam hal ini. Tapi dengan kita tahu, nah artinya kita mengembalikan semua aset yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini berupa, kalau bahasa umumnya, titipan. Ya kalau titipan ya tidak lama, Pak. Ada masa jeda waktunya, kan? Tidak lama, percayalah kamu. Justru dengan titipan ini, kenapa Allah menitipkan kepada kita? Ini satu pertanyaan. Artinya Allah percaya dengan kita, ya kan? Ngapa kepercayaan Allah titipkan dia dengan kita itu tidak kita rawat, tidak kita jaga, tidak kita urusi? Ini pertanyaan lagi. Ya. Lah mungkin kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak percaya, tidak dititipinya gitu, ya. Saking dititipinya itu, bahasa aku, yai kita, nenek kita tidak pernah minta ini. Taunya lengkap cukup, bener gak? Nah, bayangkanlah. Saking kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kemurahan-kemurahan ini kita terleno, jujur wae. Tidak kita rawat, tidak kita urusi. Yang bahwasanya yang membuat kita terlena oleh karena merasa kita, keturunan kita, ya, buat bibi kita tidak kati andil usaha di sini. Makanya tidak kita urusi. Coba kalau kita punya andil usaha dari yai kita dulu, ninggal ini. Oh, kamu pasti kamu rawat, ya tak? Oleh karena ada andil usaha. Nah Allah Subhanahu wa taala tidak kati yang andil usaha tahu-tahu dinjuknya kita ini. Mak mana cara jagonya? Apa nak dirawat? Apa bahasa kita nak ditebas? Tidak. Kita ketahui dengan cara kita ingat kepada Allah. Oh, kan mak itu. Jadi ingat kepada Allah dengan langkah-langkah, artinya segala alat-alat perlengkapan yang memfasilitasi hidup dan kehidupan kita yang mungkin cuman sekali ini. Ini menjadikan satu bahagian cara kita nak ingat kepada Allah itulah. Jadi kapan nyingok tangan bergerak langsung kerenget. Nah itu gunanya. Kapan nyingok bahasa kita, kayu bergerak langsung kerenget. Kapan dijingok terdengar apa baik langsung ingat. Ingat kemana itu? Perlu di kita apa dekat lagi, ingat kemana? Ingat dengan Allah. Itu kan kurai ke tadi kan, segala perlengkapan fasilitas fisik tubuh kita dan perlengkapan kebutuhan fisik kita ini tidak kati lain, tidak kati yang andil, yang membikinnya terkecuali Allah. Nah artinya langsung kita tadi pacak mengingat kan, ya. Tinggal mak mano cara kita tadi membiasakan, mempraktekkan, melazimkan di dalam keseharian kita. Nah inilah yang jadi pertanyaan kepada kita, yang jadi bumerang kepada kita, yang jadi momok kepada kita untuk ngelazim ginilah sebenarnya. Ya. Karena bahasa kami, kalaulah kemahiran, kebiasaan dan kelaziman itu memang susah nak ngilangnya. Ya, memang susah. Cuman kita ini dalam arti kata, kenapa kesusahan itu kita berupaya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nalar pikir, akal. Jadi bagaimana cara nalar pikir akal kita? Ya kita minta petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah baca maco, ya minta tunjuki dengan dengar. Kita udah baca bahasa kita dengar, ya minta tunjuki dengan tulis. Nah, kati jalan-jalan yang bahasanya di sini
yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita selaku oknum hamba ini menyikapi hal-hal yang demikian supaya sejauh mana kita nerimo di dalam konteks melalui kebersihan hati, ya. Maka itu kadang laju tersirat. Kan setiap Jumat itu Bilal itu atau Muroke itu ngantuk kan dengan hati yang nerima, ya. Jangan berkata-kata dengan perkataan yang lain sekalipun, ya. Maka apabila kelebihan Jumat kamu gak diterima, harus nerima dengan hati. Nah, jadi artinya umum pun lagi mak itu, cuman dia tak tahu baik mak manon yang keteriaki tersebut, ya. Nah, oleh karena itu baiklah ya dalam hal ini sebagai mukadimah, menurut keterangan kitab Bayan Tauhid ini, iklam, ketahui. Apa arti ketahui? Ai mukallafin, segenap orang yang mukallaf. Arti mukallaf itu artinya dia tadi lah baligh, lah sampai umur, ya. Bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf Cina masuk Islam. Nah, ya, mukallaf ini wong yang telah baligh sampai akalnya. Ngapa dia sampai akal? Artinya ditekan oleh hukum hukmi, hukum syara. Bagaimana alamat wong lah sampai akalnya? Artinya dia tadi paling tidak dia lah bisa membedakan baik dan buruk. Itu baik. Orang yang telah bisa membedakan baik dan buruk artinya lah sampai akalnya. Itu istilahnya lah baligh. Nah, kalau baligh secara syariat, ya, betino berapa? 9 tahun. Lanang ayo kita mbek target lam 12, ya. Itu baligh secara syar'i. Tapi baligh menurut hakiki ini artinya sampai pemahaman dan mengerti diri dia tadi ini titipan ataupun kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sendirinya kepada orang yang telah sampai, yang telah baligh, dia tadi mengerti. Artinya aku bergerak, aku diam, aku bercakap-cakap, aku melihat, aku memandang, bahkan aku tahu aku hidup ini adalah miliknya Allah. Siapa baik itu tak pilih kasih, baik yang nuntut ataupun yang tak nuntut masih yang itulah dipakai. Tak katik bahasa kategori ada istimewa wong nuntut tidak. Ada bahasa kita dosa dan tidak, itu terserah kepada kamu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada bahasa kita memaksakan. Tapi kalau orang yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya yang uji tersentuh dari niannya kira-kira aku nih minjem pekakas wong, barang wong, ya. Pertama dulu bagus. Kapan malik kini rusak, kira-kira dirutuk wong dah atau tergenti. Kan ini cara kita alam tamsilnya. Nah, sementara kita tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah secara fakta kita jengok, tak pernah bebangkilan cak kita. Nah, inilah timbul kita nih pecah ketumanan kemahiran timbul manja. Ay kagilah berurusan yang mah itu berurusan nian yang coba. Berurusan nian. Acak dalam hal ini apa kata urusan? Karena urusan itu kalau kita kembalikan kepada kaidah bahasa Quran ini umur. Jadi umur ini urusan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila kamu bertanya tentang umur ataupun urusan, nah umur itu urusan Tuhan. Nah, jadi urusan Tuhan gitu nih. Cuman Tuhan ngurusi kita, repotnya ada di kita. Itu baik sebenarnya. Repotnya ada di kita. Ribetnya ada di kita. Yang ngurusi kita Allah. Nah, inilah maksud kami pemahaman yang kukatakan hakikat tadi. Maknanya tadi kan.
Jadi maknanya kita tadi pacak begawi, pacak mencari nafkah, pacak basuh kita berdagang, pacak. Pada maknanya, nah itu yang kami maksud gitu. Tapi kita tadi mana yang kukatakan dengan gawe kita berhari-hari ini jadi timbul kita yang ribetnya, kita yang saronya. Kapan direnung kema itu? Ya uji Tuhan gawe kamu. Kalau bahasa kita sehari-hari ya, kamu makan nangkonya, cuma aku boleh getahnya baik gitu. Iya. Nah inilah ajaran yang secara hakiki. Jadi ajaran secara hakiki artinya makna. Makna yang sesungguhnya itu, karena setiap kata ini terus terang baik, banyak sudut pandang temuan. Jadi apa kata dalam kitab tadi, ilam, ketahui. Jadi artinya kita ketahui ini wajib. Ialah yang dikatakan amar. Mana cara kita ketahui? Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malu ala makanatikum inni amilun. Itu dasarnya. Wa'malu, berbuat, beramallah kamu. Allah maka natikum, dimanapun kamu berada. Sesungguhnya kamu berbuat dan beramal itu, yang memperbuatkan ataupun yang mengamalkan itu adalah aku, kata Allah, ya kan? Nak dapat ke makna ini, ya, tidak ada semudah itu. Oleh karena kita jauh sebelumnya sudah diunjui oleh Allah Subhanahu wa taala perlengkapan aku. Maka inilah jadi kita saro nak mengklarifikasi aku yang hakiki, aku yang fotokopi. Ya. Makanya dengan jalan tuntutan ini kita tadi tidak menjadikan kesamaran. Jadi keakuan yang kita selama ini kita pakai, memang siapapun ngomongnya pasti itulah. Nah kita tahu nih dengan produk hak patennya, itu maksudnya kan. Keterangannya kita tahu apa. Katakan Allah dalam Al-Quran, innani anallah. Innani, sesungguhnya aku. Anallah adalah Allah, itu firman Tuhan. Jadi berangkat dari kata aku itu, dari situ sumber asalnya. Ya. Jadi kalau kita tahu artinya mulut kita nih bisu, tidak kata suara ini fasilitas Allah, asetnya Allah, sifatnya Allah, maka dia tadi bertutur dengan kata kalimat aku. Jadi itu kata pinjem baik untuk sementara. Yang hakikat sebenarnya aku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti aku? Aku itu ayyumlikun. Aku yang memiliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar artinya Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas, Allah Maha Gagah. Yo aku dionian. Nah sementara kita ini di dalam arti kata cuman melok baik. Nah melok baik ini kalau tidak tahu dengan nas ataupun dalil, terjebak gitu ya. Timbul aku kita tadi. Nah inilah yang menjadikan penyakit kita, ialah keegoan kita, keambisian kita, keemosian kita. Kalau bahasa ini hari kan. Nah kalau bahasa istilahnya kampungan, sudahlah kau tuh mendak aku, tidak makan. Kau tuh aku dah, sudahlah, tidak pacak jadi wong. Apa selama ini jadi itu kan, itu bahasa keseharian. Cuman kalau kita telusuri, memang benar. Kapanlah kita masak-masak, yolah nian mendak Tuhan kan. Nah, cuman bukan dialih ke mak itu. Secara hakikinya, jangan uji ku maknanya tadi, yolah nian tadi. Mendak Tuhan aku ndak pacak nyingok. Karena itu ya. Mendak Tuhan aku ndak cak ngomong, mendak Tuhan aku ni ndak cak denger. Mendak Tuhan aku ni ndak pacak gerak. Sudahlah, yolah nian kamu. Cuman pertanyaan, kapanlah kita tahu di situ mendak Tuhan ndak pacak nyingok, mendak Tuhan ndak cak denger, mendak Tuhan ndak cak ngomong.
Nah artinya mana Tuhan itu? Nah itu ada pertanyaan yang nyelinap. Artinya bahasanya di situ. Kalaupun dia tadi pacak kita utarakan, pacak kita sebut, artinya Allah itu maknanya apa? Sementara ini kan dekat kan macam itu. Ada ya tak? Wujud pembuktian ada ialah ujiku tadi. Sifat kita pacak nyingok, sifat kita pacak dengar, sifat kita pacak berkata-kata, sifat kita pacak tahu, sifat kita pacak berkuasa, sifat kita pacak punya keinginan, sifat kita punya hidup. Nah ini kita kalau yang ada di kita kalau ini. Kita keluar nih baik. Nah artinya kita tadi tak kata sifat kalau tak disifatkan oleh Allah. Nah Allah itu juga sesungguhnya itu dia mensifat gitu untuk kenal kamu kenal dengan dia melalui sifat dia tak ada bersifat. Itu sebenarnya ini jenjang tuntutan baik. Cara kearifan dia dengan kita ini tunjuknya sifat maka itulah yang diistilahkan bahasa ilmu tauhid melalui sifat. Nah kita ini kadang lengket dengan sifat. Yes. Yang punya sifat itu kita tidak tahu. Umpama sifat tangan megang, ya di mana megang tangan tuh? Ya paling bahasa kita hati tangan dengan ujung jeriji. Nah tangan tuh di mana? Mulai di ujung jeriji sampai ke bau tangan itu. Itu cara kita berpikir. Teman sifat-sifat megang ini yang kamu jingok cuman jari dengan hati tangan. Namun yang berfungsinya tadi sikok sebelah tangan nian. Tapi tangan tadi tersambung dengan badannya. Kalau tangan badan sambung di awaknya tidak cak megang juga. Nah badannya itulah yang kami maksudkan kekuasaan Allah. Ya sih artinya power yang menggerakkan itu. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya nama zat wajibal wujud hakiki mutlak. Apa yang wajib kita ketahui? Adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ketahui itu dengan rahasia. Nah, kan tadi kalau kata tadi kan makna kan. Nah, makna itu sama hal dengan kalimat rahasia ya. Rahasia itu artinya kalau cara tahapan permula rahasia itu tidak boleh diceritakan, ya kan? Kapan diceritakan bukan rahasia. Tapi kalau orang yang nuntut, ya orang yang nuntut ini, dia lah bicara rahasia itu dalam arti kata lah terbentang. Lah kamu pakai rahasia tuh. Ya. Makanya kita ambil salah satu dalil kebenaran ini bulan Rejab. Bulan Rejab ini kabarnya dulu Allah memperjalankan hambanya, ya. Subhanallazi asra. Maha suci Tuhan memperjalankan hambanya dengan rahasia dia kan. Nah, jadi yang memperjalankan ini yang rahasia, ya. Bukannya kaki. Nah kita nih dari berangkat dari ayat itu ada galau suku cadangnya di kita ada di perjalan ke galau kaki di jalan ke benar tak? Dia punya mata kaki tak cak ingok. Jadi diperjalankan inilah yang kata ke rahasia. Kami ulangi sekali lagi kalau dulu rahasia itu jangan diomong ke, tak? Diam-diam be, ini rahasia, ada. Kita uang dua be, jadi kan. Itu zaman dulu. Tapi kalau mak ini, kalau tidak dengan rahasia dia itu masih tidak baca. Nah. Ngomong rahasia dia ini. Sekarang, aku contoh. Ngomong. Kamu tahu tak dengan bahasanya di situ Jerman? Ya. Ini cerita ini keluar ya kan. Ada dua bagian. Tapi kalaupun alamat rahasia itu ada di hidup. Hidup tadi reaksinya dua bagian. Kemudian alamatnya ini banyak. Mangko panca indera kita paca beraktivitas kalau baik panca indera yang kasar maupun
panca indera yang halus, yang bahasa kita membuat panca indera tadi pacak berinteraksi. Mamo, mato pacak jingo, ya kan? Muka ke mata ini, nah pikirlah apa dia kontaknya, saklarnya. Kamu kapan banyak tai mato, lagi lah susah. Tangi duduk, nggak berusap dulu, musim sakit mata. Terus main itulah kita nih, nggak tahu-tahu yang bawah itu. Tak kalah kita dinjuknya teguran mah itu, baru ketahuan. Inilah cuman cara Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita pikir Tuhan nih sayang nian gitu teman dijingok ya. Dibuatnya sakit mata. Dibuatnya sakit kuping. Kita tak nerima galo. Padahal dia tadi nunjuk tahu. Iya, dia nunjuk tahu gitu tadi. Ya. Habis kocean aku 2 minggu yang lewat. Nguling diam di luar kan. Mano masuk kuping semut. Nah, jiku. Sehingga segala gawe urung gawe geruntung sini. Itu maksud aku contoh. Terfokus kita tak kata lagi sih kena mikir ngeruntum inilah dong. Sebelah ya Allah, untung tak lama cara sehari-harian baca mabuk juga pula. Coba kelah kamu sekecil apapun semut masuk. Nanti pengalaman terfokus nian gitu. Nah inilah salah satu contoh perjalanan ya. Jadi kita ketahui rahasia itu karena rahasia itu jalan yang sempurna. Jadi rahasia inilah jalan yang sempurna. Tidak baca tidak sempurna ya. Rahasia nomor token kamu tahu tidak? Kami boleh tidak tahu? Tidak tahu ya. Ya sempurna kamu baca hidup lampu kamu kami lebar. Itu rahasia tuh. Listrik bila ada nomor token rahasionya. Mana boleh orang lain tahu. Apalagi punya nomor rekening tambah kebablasan. Itu rahasia di luar maksud aku. Rahasia Allah ini untuk kepribadian kita nian. Maka rahasia ini ku terjemahkan secara lapangan ya kita adalah punya sifat hidup. Hidup ini adalah hayat. Ya kan? Nah, itu caranya kan. Hayat ini dia tadi sepaket dengan hayun. Jadi turunlah hayun lizatihi kepada yang dikatakan hidup hayat. Ya tak? Hayat dulu taruhlah. Hayat sifat dia, hidup baso kita, narik napas kita pakai. Nah itu kan. Itu ceritanya baik maksud aku berjenjang. Cuma kamu tadi nak tahu maksud aku sebab-sebabnya. Inilah yang dikatakan apa? Yang dikatakan jangan putus sanan itu cuma itu sebenarnya. Ini tahu dia hidup baik. Hayat dah tahu. Ada mengayat dulu meninggal. Namanya hayat. Dulkayat. Nah artinya yang kita pakai pada selama ini, ya selama ini yang kukata ke kita napas yang ada ini adalah rahasianya Allah. Itu sebenarnya. Asal dia bapak dah kata baca buatnya napas ini. Baca. Kaya baik. Napas ini halus, percaya tak kamu? Tak kata bentuknya. Tapi dengan napas ini tangan kamu baca nah aja, kaki kamu baca nerajang, bener tak? Tak tahu kalau yang udah kata napas baca tak masih ngocok. Nah itu baik kita bukti gitu ya. Baca lagi apalagi nak nendang diajak main bola kaki. Kalau masa aku berkacir di tengah jalan, tengah lapangan ngajak uang bakso kita kata napas. Sudah buang kelah. Nah artinya ini yang kukatakan halus cuman kuat. Segalanya dia kuat. Kuat keinginan. Kuat galau. Tapi secara rumus kita dalam arti kata hidup kita ini artinya inilah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang kukatakan rahasia. Jadi yang kukatakan rahasia ini aku tidak ada lagi ngatur ke rahasia.
Ado galo di gitu nih dah. Jadi salah kalau kita dulu. Ini rasio kita beda usah diomong. Salah rupanya bujakan kita dulu. Kamu tidak rasio, tidak baca. Nah, kan? Makanya rasio tadi dalam majelis kita ketemu, oh rasio ini hidup ini rasio ini. Artinya kita dak cak muatnya, targetnya apa lagi kita dak tahu. Masa yang kita alami apa yang kita temui kita dak tahu. Tapi dengan hidup ini bisa memilah, bisa memilih, bisa memastikan, bisa menentukan, bahkan bisa merasakan. Nah kalau rasa dak lemak ya, di dunia dak lemak. Di akhirat kage, ya dak lemak pula, cayolah kamu. Tapi kalau lemak di dunia, ya lemak pula di akhirat. Nah itulah doa kita tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang itu hebat doa itu. Tiap ujung-ujung yang itulah dipintai. Ya. Nak minta bahasa kita selamat gal, cuma diruruida. Diurusida kan. Itulah keceledoran gitu. Jadi paham dengan rahasia tadi ya. Jadi rahasia tadi bukan cerita kita dulu ya. Jadi rahasia itu antara kholik dan makhluk. Jadi kita dewek dengan Allah. Buktinya, nah, suku cadangnya, lado di kita. Jadi rahasia-rahasia ini tidak baca putus. Selagi kita hayat dikandung badan. Kalulah hayat tak katik lagi di badan, hidup tak katik lagi, putus rahasia tadi. Maka itu nak kita ketahui rahasia. Maka itulah istilahnya. Segala perbuatan kita terus nak tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dianjurkan kita banyak-banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bersolawatlah kamu seakan-akan kamu melihat aku. Nah, jadi bersolawat, arti bersolawat itu terhubung. Kalau terhubung, kalau bahasa nyari ibarat HP itu maki apa dia? Yang pacak nyengok gambarnya itu nah. Video call. Langsung ya. Bukan suara wae langsung. Ditunjuk kenyo. Itu jalan rahasia ini artinya jalan sempurna. Ini menurut kitab Bayan Tauhid, ya. Cuma sempurna di sini banyak yang kita lengkapi. Kesempurnaan di dalam arti secara rahasia. Rahasia itu antara kita dengan Allah. Tapi antara hamba dengan hamba itu harus kita konsekuen. Ajaran yang diajarkan oleh syariat baginda Rasulullah SAW jelas dikatakan hukum syar'i. Ya. Hukum syara. Jadi hukum syara ini ya kita lah tahu galau masing-masing. Artinya yang dapat membenarkan pelaksanakan ubudiyat kita kepada Allah dengan rahasia yang terhubung ini dulunya. Nah artinya kalau bahasa ngembek dari sudut pandang rahasia, hukum syara ini merupakan salah satu bahasa kita kesepakatan, keseragaman, keakoran di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Itu gunanya, bukan dalam arti kata menjadikan salah satu bahagian daripada di situ perdebatan, pertengkaran, bukan. Itu sebenarnya. Sehingga kita tadi apa? Orang yang telah mencapai kepada kesempurnaan rahasia tadi, dia tidak memikirkan bahasanya. Dia tadi salah, dia tadi benar, bukan itu. Salah dan benar itulah yang membatalkan rahasia. Bagi rahasia itu bukan salah, bukan benar. Aset aku galau. Cuman kejadiannya mah itu modelnya. Ibarat aku berbicara, kalau kamu bumo, ya pasti rumput tuh tumbuh. Kalau kamu nanam rumput, nanam apa padi, rumput tuh tumbuh. Kalau nanam rumput, padi tidak ada tuh tumbuh. Tak ditanam juga rumput pasti tuh. Nah, itu baik. Timbul di kita tuh lah jadinya. Maka itu sebenarnya secara makna tahu kamu itu. Ya. Tapi keluarnya tak tahu kamu ya. Maknanya tahu kamu. Kamu tak tahu, tak jawab tak tahu itu. Jauh tak itu.
Tolak belakang enggak dengan pemahaman secara alam? Tolak belakang. Makanya makna ini, yang inilah yang kukata ke rahasia udah pacak terlepas itu. Lah kalau rahasia ini kan, istilah rahasia ini kalau bahasa aku raso, ya. Raso ini kalau bahasa Arab zuk. Yang kita temu ke di kita sehari-hari, raso itu hidup. Kan itu ya. Gancang kita sangkup ya. Aku sama-sama kita berpikir, apa dia rasa hidup tuh? Ada enggak rasanya hidup? Nah, kita berkeruanan baik. Karena ini ada kalau di kita. Rasa hidup itu. Wih kok paling susah dengan senang. Nah. Itulah ya. Itulah rasanya. Kapan susah, walhasil bereaksi sekujur tubuh. Ya. Ini alamat rahasia tadi. Cuma dua itulah. Senang, lama itulah bulau. Oleh karena apa? Dia tadi yang saya katakan alamat apa hidup itu cuma dua. Yalah susah dan senang. Ya kan macam itu kan. Kapan susah dengan senang itu, ya jujur baik itu balik kepada dunia. Nah itu kan umum itu. Kita dulu pemainnya galau. Kapan susah ya Allah. Kadang bahasa kita tegaut sana salah, duduk sini salah, ke darat salah, ke laut salah. Nah itu ya. Nah. Walhasil singkat cerita apa dia yang ada laju. Nah orang yang lah berjalan, dia tadi bukan dalam arti kata senang dan susah itu, ya. Dia mengetahui yang mendatangkan rasa senang, yang mendatangkan rasa susah. Dia tadi materi di hidup kita ini. Makanya alamat yang kukata ke reaksi yang rasio tadi buktinya adalah senang dan susah. Cuman kalaupun alamat hidup banyak kita ini.